Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih mendapat sebuah manfaat dari Anda setia menyimak setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan tak lupa kami sampaikan juga rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan dedikasinya selama ini kepada channel Padukan Gaul. Semoga Anda bisa menikmati hal positif itu dari hal kecil yang nantinya pun bisa merambah kepada keluarga hingga akhirnya kepada lingkungan yang Anda tempati masing-masing begitu. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sakit, semoga diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Yang sedang memiliki cinta segitiga, semoga saja cintanya menjadi satu dan utuh dan selamanya begitu kiranya. Dan bagi pemirsa juga yang memiliki banyak keluhan masalah, semoga saja dibukakan semua solusi-solusinya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nanti bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik bagi kehidupan Anda pribadi semuanya pemirsa begitu. Sedikit pemirsa, bahwasanya sedikit dari narasi kami, bahwa konon katanya banyak daripada para pakar spiritualis mengatakan bahwa Banyuwangi itu adalah gudangnya para orang-orang sakti, mandraguna tidak biasa-biasa, dan dengan kehebatan-kehebatannya dari wilayah timur, atau saya menyampaikan Banyuwangi itu sendiri, konon katanya itu masih memiliki daripada sebuah kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki daripada setiap manusia pada umumnya. Dan juga jika digabungkan dari sebuah kepahaman secara utuh, jika menyimak dari konten channel Padukan Gaul, bahwasannya di Nusantara ini sendiri erat kaitannya dengan sosok tokoh yaitu Said Anwar yang berada di wilayah timur sana. Dan kemampuan kesaktian dari para manusia yang berada di timur itu sendiri konon katanya sampai sekarang ini masih dan juga dipercaya masih bisa digunakan oleh manusia-manusia di sana. Dan di kesempatan ini ada sebuah kisah nyata di mana bermula cinta yang tidak semestinya sudah ditolak. Itu ceritanya, cinta ditolak, dukun pun bertindak, hingga dampaknya itu penyakit nyata pemirsa, belang-belang merah seluruh tubuhnya. Menurut versi manusia ini disampaikan kepada saya bahwasanya bermula dari seorang laki-laki. Ini adalah laki-lakinya, di mana laki-laki ini adalah seorang duda, dan dia disukai oleh seorang perempuan yang masih status sebagai istri sah dari orang lain. Dikala itu sang istri sah menyatakan cintanya kepada duda ini, hingga akhirnya duda ini pun dengan gagah dan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki itu menolaknya. Namun hal buruk yang saat ini diterima dari sumpah serapah perempuan itu saat tahu cintanya ditolak, dia mengucapkan bahwasanya telah akan menghancurkan daripada seluruh tubuhnya hingga mengocar-ngacirkan seluruh keluarganya. Dan sempat juga berobatkan kemana-mana, baik itu pengobatan medis atau pengobatan ala-ala non spirit, non medis, itu pun sudah dibawa ke sana, namun hasilnya masih nihil. Dari kesempatan kita kali ini, kita akan coba menguak dari hal apa sih penyakit itu. Ya, di latar belakangnya cinta ditolak, dukun pun bertindak, benarkah seperti itu atau hanya sebuah tipuan belaka begitu kiranya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani sang mediator yang alhamdulillah sudah mendapatkan cintanya. Assalamualaikum Mas Hamid. Waalaikumsalam Mas Titis. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Titis. Baik. Alhamdulillah. Tanda sumringnya kayaknya. Alhamdulillah. Yang bener kamu. Iya Mas Titis. Bentar lagi menjadi ayah begitu ya? Alhamdulillah, doakan saja Mas Titis. Amin. Semoga cepat menyusul. Semoga cepat menyusul. Amin ya, saya jawab amin begitu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Memang kita kan ya memang agak jarang jumpa ya. Benar. Di konten di channel Padukan Gaul karena Anda postnya sudah seperti itu.
Doakan saya juga yang menyusul. Siap, satu akan Dan yang terus. terbaik begitu kiranya. Amin. Mungkin itu saja sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga saya diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Ini ada fotonya agak manaskan nih. Kujur tubuh. Ini aja ya. Jelas, Mas. Merah seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindahkan dalam sisi orang di foto ini yang bernama. Semakin kuat powernya, semakin lebih kuat lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibantu dihancurkan itu semua gaib-gaib yang membuat penyakit gatal yang tidak biasa dari orang yang di foto ini yang bernama Sallallahu alaihi Muhammad. Jasin mediator ini hanya menjadi wadah sementara. Semua efek negatifnya tambah keluar menguap terlempar. Penipu ataupun yang berusaha mengganggu otomatis hancur meledak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambil nur cahayanya. Salah satu gaib terkuat yang membuat penyakit gatal-gatal sekujur tubuh dari bapak yang fotonya bernama, bahkan sampai ke area wajahnya hingga rusak seperti ini, yang asli yang terkuat ketarik ke tangan saya. Semakin menyesuaikan tubuh mediator ini, semakin nyambung, tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikat dan tasbih. Asma yang dipakai oleh mediator, saya mohon malaikatnya aktif. Jangan disakiti, lepaskan, diberikan ruang gerak, biarkan dia menguasai total tubuh mediator ini. Jika kamu di sini bermacam-macam, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu alaihi. Kalau jujur otomatis dilepaskan semua. Assalamualaikum malaikat dan yang asma. Lepaskan. Aduh, panas semua. Aduh. Kalau kamu jujur, otomatis rasa panas itu hilang, hijrah semua. Dan golongan apa kamu? Dia datang ke sini. Golongan siluman. Siluman? Siluman dari mana kamu? Dari pohon pisang, kolon jembatan, atau dari sebuah kuburan, atau dari mana? Tidak. Dari mana? Jujur. Dari tubuh laki-laki. Dari tubuh laki-laki ini. Jujur, semakin nyambung. Ya. Wujudmu siluman apa? Dua bentuk. Bentuknya apa? Yang satu apa? Setengah kaki kera. Atasnya ular. Oh, setengah kaki keras, setengah ular. Ya. Kamu sendiri, awal mulanya dalam jasad ini kok, itu ceritanya kayak apa? Dan saya hanya menarik gaib yang buat penyakit gatal-gatal seperti ini, kok kamu yang ketarik ke sini? Ceritanya kayak apa? Jujur katakan. Kalau jujur otomatis tidak disakiti, tapi kalau kamu berdusta, otomatis resikonya kamu tanggung sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Iya, saya akan jujur. Saya tidak akan berdusta. Silahkan kamu jawab dulu pertanyaan saya. Kamu berasal dari mana? Saya disuruh manusia. Manusia? Loh, kok bisa manusia menyuruh kamu? Caranya kayak apa? Jin ke sana gitu? Ya. Disuruh membuat laki-laki itu. Laki-laki yang saya tempati sekarang mati secara pelan-pelan. Terus? Dan orang yang menyuruh saya itu juga ada yang menyuruh. Oh, seorang perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau kamu jujur, ini ada makanan di depanmu.
makanan ada di depannya. Oh Allah. Yang disuruh golongan manusia seperti golongan kami. Itu bukan hanya golongan saya saja. Terus golongan apa lagi? Ada golongan jin fasik Ah. dan golongan iblis. Itu juga suruhan dari orang. Suruhan dari orang. Orangnya orang sakti berarti dia kok bisa buat penyakitnya sampai seperti ini loh. Sakti. Kalau tidak sakti, mana mungkin golongan kami mau bekerja. Oh, di saat menyuruh atau memerintah kamu itu caranya kayak apa? Saya mau tanya. Wasai itu nyaman kalau kamu jujur. Makan boleh, itu depan makanan lengkap. Tenagamu dipulihkan kembali kalau kamu jujur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Syarat-syarat tertentu. Yang pasti golongan manusia itu harus memenuhinya terlebih dahulu. Sebelum golongan kami yang menjadi pesuruh mereka itu bekerja di dalam laki-laki itu. Terus laki-laki yang menyuruh itu adalah laki-laki sakti. Sebutan sekarang itu adalah dukun. Dukun ala hitam atau ala putih terbungkus hitam? Hitam dibungkus putih. Jelas. Sudah jelas. Golongan Hitamnya. dukun itu hitam. Bukan hanya dari laki-laki itu saja. Terus Tetapi sudah banyak korban-korban. Dari golongan kami sudah bekerja. Di mana korban-korban itu sudah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi-lagi itu juga kami disuruh untuk membuat seperti dari orang-orang sebelumnya. Lo bahasa kerennya ini berarti kena santet orang ini. Disantet begitu. Ya. Loh, terus ini yang ingin saya tanyakan. Orang ini dulunya kan juga punya pegangan sebuah amalan untuk menangkal santet, tapi masih tembus sih. Ataupun punya pegangan-pegangan lain. Saya jelaskan dulu. Ceritakan. Semua pegangan-pegangan yang dia miliki. Semua amalan-amalan yang telah dia pelajari. Semua tirakat-tirakat yang pernah dia jalankan. Semua kodam-kodam yang telah terbentuk di dalam jasad manusia itu. Semuanya sudah bekerja sama dengan golongan kami. Karena dari kodam-kodam itu sudah waktunya untuk mengambil apa yang telah dia bantu. Ambil upah di dalam jasadnya. Jadi apalagi yang kami anggap hantu yang ada di depan ini sudah bekerja di dalam jasad manusia itu. Kami semakin tidak rela. Kami semakin merajalela di dalam tubuh orang itu. Ingin cepat-cepat golongan manusia itu kami ambil semuanya. Dan teman-teman yang sudah menjadi udang-udangnya. Teman-teman saya. Loh, kok bisa kamu menganggap itu hantu? Ceritanya kayak apa? Menakutkan. Seharusnya kan kamu, tapi manusia itu menganggap kamu itu hantu. Ya, jika manusia melihat seperti golongan kami, itu golongan manusia menganggapnya kan hantu. Iya. Kami juga menganggap hantu dari golongan yang di depan ini karena menakutkan. Cahaya itu. Ya. Kamu ini aneh-aneh aja ternyata. Gaib itu hampir seperti manusia kalau begitu ternyata. Golongan seperti kami itu takutnya golongan seperti ini. Nggak takut dengan manusia-manusia sakti? Tidak takut. Manusia-manusia itu kan hanya kami berdaya saja untuk mencari roh-roh mereka di dalam kerajaan mbah saya. Mbah kamu? Kamu punya leluhur mbah begitu? Ya jelas punya. Golongan apa leluhurmu? Saya sudah bersekutu dengan golongan. Itu ya sekarang kamu anggap leluhur iblis itu. Dulu kamu sebelum jadi siluman golongan apa kamu? Saya memang siluman. Siluman apa silukman? Saya siluman. Apa sulimi? Saya dulu itu seperti kalian ini. Duh. Tetapi terus setelah saya mati, saya menjelma seperti siluman. Loh, kok bisa begitu? Ceritanya kayak apa? Ya saya tidak tahu. Kamu mungkin pengamal ilmu hitam atau apa? Ya, dulu saya juga bekerja seperti dukun itu ketika saya masih hidup.
Oh, jadi sekarang kamu meninggal, kamu malah membantu dukun itu supaya jadi teman kamu lagi. Ya, Jelas nyambung kalau begitu ya. Gak usah pakai akal-akal yang cerdas, gak usah pakai logika-logika yang mana digembar-gemborkan mungkin. manusia. Mana bisa logika manusia. Oke, terus ini yang mau saya tanyakan. Kamu makan, ini makan aja boleh. Sebenarnya saya ingin makan. Mm-mm. Tetapi tubuh saya dipukul terus menerus Siapa dari yang golongan memukul? hantu. Assalamualaikum malaikat. Tolong jangan sakiti. Biarkan dia berikan ruang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung. Salam. Saya juga lapar. Makan dulu. Semenjak orang itu dikelilingi yang saya sebutkan tadi, Hantu. saya susah untuk Hmm. makan secara bebas dalam jasadnya. Ya udah makan dulu itu hantu. Kan saya manusia menganggap kamu hantu. Tidak usah. Hantu jelek begitu, nggak menakutkan, nggak menyeramkan lagi. Hantu apa namanya kamu ini? Ya kamu kan belum tahu saya. Hmm. Yang kamu lihat kan hanya orang ini, bukan saya. Lah. Ya kalau kamu melihat saya Mm-mm. secara langsung, Mm-mm. belum tentu kamu tidak takut kepada saya. Enggak. Banyak orang berbicara seperti itu. Terus. Mana hantu? Hmm. Saya ingin melihat. Hmm. Sudah diperlihatkan. Mereka tidak sadarkan diri. Mereka banyak yang lari. Manusia-manusia munafik. Oh, lah kalau saya nggak pernah diperlihatkan mereka Nah, ya. makanya kamu jangan berbicara. Kamu tidak takut jika melihat saya secara langsung. Ya, kapan kalau kamu bisa wujud? Saya siap melihat kamu. Tuh hantu. Boleh. Di tempat yang menakutkan juga hantu itu dodak-dodak, tapi suruh wujud nggak wujud-wujud. Kenapa? Ya mereka ya takut melihat kalian-kalian. Loh, kok malah takut dengan kami? Memang kami lebih hantu gitu. Bukan lebih dari hantu. Lah terus. Tetapi kalian-kalian itu berbeda. Bedanya gimana? Dengan manusia-manusia yang tidak mengamalkan seperti kalian-kalian. Jadi begitu tuh hantu, siluman hantu. Terus ini yang mau saya tanyakan ke kamu. Cara kamu buat penyakit kayak biduren, sekujur tubuh, bahkan di wajah itu loh, bawah mata. Itu kan sampai rusak begitu parahnya. Itu cara kamu kayak apa sih? Kok bisa Ya. kerjamu itu loh, cara kerjamu? Tujuan dari golongan saya Hmm, itu kan membuat menderita orang itu selama-lamanya. tersiksa gitu. Tersiksa sampai dia mati secara mengenaskan. Na'udzubillahi min Lihat dzalik. cara pandangan manusia. Mm-mm. Orang yang melihat itu jijik. Itu tujuan Na'udzubillahi golongan min kami yang dzalik. disuruh dari golongan dukun itu. Hmm, Cara kerja golongan kami itu cukup mudah. kayak apa? Golongan gaib. Mm-mm. Jika ada di dalam tubuh manusia, lalu bekerja. Apalagi di dalam jasad manusia itu. Tidak ada benteng-benteng. Ah, ah. Yang dimana benteng itu murni dari golongan cahaya. Mudah sekali bagi golongan kami untuk bekerja. Menyalurkan racun-racun kami ke saluran darahnya. Darahnya itu sudah kami aliri racun-racun kami semuanya. Loh, jadi begitu. Makanya keringat yang seharusnya keluar seperti air. Ah, ah. Itu keluarnya seperti bintik-bintik merah. Itu Oh, karena racun kami sudah menyebar di Alhamdulillah. seluruh matanya. Buat hitam. Sebentar lagi mata itu akan kami buat bengkak, merah, membesar. Nah, kemudian rencana kami diutus jika setelah matanya membengkak, kepalanya juga membengkak dari pipi, dari telinga. Manusia mana yang berani melihat manusia seperti itu? Oh. Orang itu saja dibuat seperti itu. Baru seperti itu saja. Banyak orang-orang yang menyepelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Itu karena azab. Ya benar ada azab dari orang itu. Tapi yang lebih pasti yang dalam bekerja di dalam manusia itu kan golongan saya yang disuruh dari dukun itu. Dan dukun-dukun yang jualnya lagi. Berapa orang dukunnya? 3 saya sudah menyebutkan 3 tadi. dukun. Tiga-tiganya memiliki kesaktian sempurna semua bahasa manusianya. Ya, kalau manusia melihat
dukun itu ya pasti manusia itu sakti mandraguna, Terus? sempurna. Hmm. Tapi golongan kami ya biasa-biasa saja. Toh keilmuan yang dia miliki itu juga dari golongan kami yang memberikannya. Ilmu yang paling kuat, yang paling pusat, yang paling ampuh itu ilmu apa yang dia miliki? Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Kenapa kok begitu? Nanti makananmu hilang loh. Tidak apa-apa. Hilang Nanti itu saya sementara. diberikan makanan sama dukun itu. Nggak bisa, kamu otomatis terkunci dulu di dalam tubuh mediator ini. Shallallahu. Saya sudah terkunci dari tadi, kalau tidak terkunci saya sudah lompat dari anak ini tadi. Kemana, ke jurang? Ya kembali lagi. Oh, terus ini yang mau saya tanyakan. Dukun-dukun itu memakai metode-metodenya apa saja? Entah mereka merituali dengan cara ritual ayam cemani ke, atau dengan kambing ke, atau malah tumbal bayi atau apa? Tidak perlu seperti itu. Loh, terus? Mereka sudah melakukannya ketika mereka melakukan pencarian keilmuan. Penambahan keilmuan mereka sudah melakukan. Ketika mereka menganggap keilmuannya sudah lengkap, tinggal foto saja. Itu golongan kami sudah bekerja. Wih, rambut, termasuk dan pakaian itu golongan kami itu cukup kuat untuk termasuk mengendus energi dari barang-barang itu. Termasuk ajian cinta dari timur juga sana itu hebat-hebat kah? Benar begitu? Kalau ajian percintaan bukan hanya di timur saja, terus tetapi lebih mengerikan di luar Pulau Jawa. Saya pernah bekerja di dukun yang ada di sana. Bapak percintaan. Hilang. Apanya? Burung kamu. Loh, jika kurang ya? ajar dengan wanita yang ada di sana. Lo kok bisa terus nanti diganti apa? Ya tidak diganti, memang tidak ada. Lo kok bisa nggak ada? Harusnya ada dong. Kalau nggak ada kenyataannya nanti memang nggak ada. Kalau nggak ada nanti pakai apa? Kamu ini pelonto sekali. Ya tidak bisa dipakai, kamu itu bodoh sekali. Jika tidak punya tidak bisa dipakai. Loh, bukankah manusia diciptakan? Kalau perempuan kan jelas perempuannya. Kalau laki-laki kan jelas. Kalau hilang satu-satunya itu kayak mana nanti? Ya itulah kelicikan orang-orang yang di sana. Oke. Membuat menderita orang itu kan gampang. Salah satunya seperti itu. Iya. Seperti ingin mati rasanya jika tidak mempunyai burung. Kok bisa begitu? Ya buat apa dia hidup tidak bisa. Kamu lo yang bicara lo, jangan pelonto kamu. Saya berbicara karena saya bekerja dahulu kala seperti itu. Benar begitu Mas kameramen. Teman saya tertawa itu loh. Kalau kamu tadi bicara seperti itu, gak punya alat kelamin itu ya memang susah pemirsa. Ya gak munafik lah, karena manusia itu berhubungan biologis juga. Jadi dengan pasangan kan gitu. Kalau pasangannya nggak ada anunya, itu kan ya nanti. Ya tidak usah punya pasangan. Begitu. Orang yang jelas-jelas punya burung saja. Banyak yang tidak punya pasangan. Apalagi yang tidak mempunyai, ya jelas-jelas ditolak mentah-mentah. Kamu ngejek saya kamu? Tidak. Terus? Saya tidak mengejek kamu. Oke. Ya. Oke. Terus ini yang mau saya tanyakan ke kamu. Dukun itu kan sudah bekerja membantu seorang perempuan tadi. Mendapatkan apa saja sih keuntungan dari perempuan tadi? Uang. Banyak. Kok hati manusia sampai sekeji, setega itu ya? Hal apa sih yang buat hatinya itu kok nggak seperti manusia yang normalnya? Apakah sudah dilapisi, sudah dibentengi dari golongan kamu itu di hati perempuan tadi karena merasa sakit hati ditolak cintanya? Ya, karena dari orang yang menyuruh itu pasti mempunyai nafsu. Di mana nafsu jika tidak tersalurkan, tidak bisa terrealisasikan. Pasti apapun itu akan dilakukan. Oke. Tutup sudah hatinya. Yang terpenting di dalam hatinya itu adalah pembalasan dendam. Oke, jelas. Kamu udah makannya? Saya tidak makan. Kamu hilangkan tadi. Kamu nggak diajak Islam kira-kira? Tidak bisa saya. Kura-kura. Kenapa nggak bisa? Apa salahmu?
Apa dosamu? Tidak mau menyebutkan saya. Apa salahmu apa dan dosamu saya? Intinya, saya tidak bisa ditolong. Oh begitu, ya udah. Sekarang perintah dari Sang Hyang Bercahaya Nirwana, saya mohon izin Sang Hyang Bercahaya. Perintah ini masuk. Perintah itu berlipat-lipat powernya, jadi stempel paten untuk mengambil seluruh pasukan-pasukan meski tidak langsung meledak dalam senjata sekarang ini keluar dari tubuh mediator. Salam. Pilih semua pasukanmu. Saya dilema. Kenapa dilema? Sisi lain, saya sudah terkena apa ini dalam dada saya. Ya, Di sisi lain, saya juga mempunyai Tuhan. Nanti akan mengajar saya jika saya tidak menurut. Assalamualaikum malaikat dalam tasbih kemerah asma dan jinjin malaikatnya. Semua kodam-kodam yang dimiliki dari dukun-dukun tersebut yang digunakan dari seluruh keilmuannya untuk menyakiti orang di foto ini, seluruh ilmu dari seluruh lelakunya, dari kodam-kodam keilmuannya, dari kodam leluhur ataupun kodam-kodam lain yang menjadi perisai tubuh, benteng, pagarnya seluruhnya dilucuti dari tubuhnya. Dengan izin Sang Hyang Bercahaya. Bersihkan semua kenikmatan yang selama ini dianugerahkan oleh Allah kepada dukun-dukun tersebut dan Saya tidak mau seperti itu. Dengan izin Sang Hyang Bercahaya ini memang selalu dicabut dari tangan kanan saya ini. Dibawa kemana itu tadi? Kembali semuanya ke Lauhul Mahfuz salam. Yang masih membuat kuat dari dukun tersebut dari seluruh ilmu ajian apapun, rawa rontek pancasona Mengerikan sekali. dan seluruh ajian-ajian apapun, saya mohon assalamualaikum malaikat dalam tasbih kemerah asma, tolong dibantu didatangkan sebuah pusaka. Jangan dihilangkan keilmuan itu. Terputus. Khusus keilmuan itu jangan. Ikatannya dengan iblis, ajajil maupun dajjal ya selama ini terputus. Terbakar semua ilmu-ilmu itu hangus. Saya bunuh sekalian orang itu kalau tidak ada hantu. Aja. Semua ilmu itu sekarang juga tercabut dari tubuh dukun-dukunnya, 3 orang dukun tersebut dengan izin dan perintah dari Sang Hyang Bercahaya. Ambil itu pasukanmu, ambil, perintah itu masuk, sudah jelas. Jika tidak langsung otomatis kamar meledak. Salam walam meningkat. Tertipu, kurang ajar dukun itu. Terlucuti semua, bahkan sampai habis. Kodam yang masih Teman-teman saya benteng. yang ada di dalam jasad laki-laki itu tersebut, saya semuanya mohon. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibantu dikunci dalam jasadnya, tidak bisa membentengi, hanya menggerogoti mengambil upah. Terus seluruh saripati tubuh dan roh otomatis tercabut dari tubuhnya dan dibawa kabur oleh gaib-gaib yang menjadi kodam selama ini. Nih, pasukan-pasukan saya. Langsung menghancurkan seluruh benteng perisai, lapisan-lapisannya jebol. Panas sekali tangan saya ini. Kenapa panas? Ini pasukan-pasukan saya. Langsung gabung masuk jadi satu. Sallallahu bisa kabur meledak, yang kabur meledak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rohnya itu ambil hakmu itu kan. Kamu jadi yang paling kuat, powermu langsung dilipatkan oleh malaikat tasbih kemerah asma ini. Itu golongan iblis. Menjadi yang terkuat daripada iblis-iblis tersebut. Iblis itu jadi anak buahmu, kamu berubah jadi iblis langsung. Sallallahu ala Muhammad. Ambil itu rohnya. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu. 9 roh sukma yang asli dari dukun-dukun tersebut 3 orang dan orang minta tolong bantuan dukun. Rohilofinya tersambungkan dengan malaikat yang mencatat amal jasad-jasad orang tersebut. Salam. 9 roh sukma. Rohilofi tangkap ke tangan kanan saya. Sudah menipu saya di tempat yang tidak tepat.
Rohnya bangkit. Selamat malam, Mbak. Kuasai. Tunggu sementara. Siapa? Ilmumu udah hilang semua, itu tercabut oleh malaikat dalam tasbih asmanya dipakai tubuh mediator. Jasadmu langsung hancur dengan jurus peretas jantung dan kekuatan juta-juta kali lipat. Dia pecah, ratus kali lipat pecah itu jasadmu. Apa yang pernah kamu kirim kepada setiap orang yang tidak bersalah, saya perintah dari Sang Hyang Nurcahya Nirwana sekarang kembali menyerang jasadmu, keluargamu, dan juga anak istrimu, dan juga guru-gurumu, dan orang minta bantuan kamu juga. Powernya langsung dilipatkan, berlipat-lipat, hingga penyakit itu dengan pernah bisa sembuh kecuali engkau bertobat. Kamu bawa kemana keilmuan saya? Saya tidak percaya. Sekarang juga terputus ikatan-ikatan dari iblis. Hanya kamu menjadi budaknya iblis selama-lamanya jika memang kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi budak iblis. Jasadmu itu langsung hancur. Power malaikat tasbih merah asma ini dibantu. Tidak bisa kamu menghancurkan jasad saya. Mati langsung hancur. Pecah malaikat tasbih merah asma ini langsung memukul total. Tembus di jantungnya seperti halnya terkena pukulan maut. Tembus jantung. Sallallahu ala Muhammad. Apakan jasad saya? Sallallahu ala Muhammad. 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 Jebol. Apakan jasad saya? Kenapa tidak bergerak? Santet-santet yang kamu kirim kepada orang-orang yang tidak bersalah itu kembali seluruhnya. Saya hanya disuruh. Kekayaanmu yang kamu dapatkan dari orang yang menyuruh kamu, dan kamu juga dan keluargamu itu menjadi bara penyakit yang tidak akan pernah bisa sembuh kecuali engkau bertobat. Pecah jasadnya. Kemana budak-budak saya? Kenapa tidak bisa menolong saya? Iblis-iblis itu hanya menggerogoti tubuhmu sekarang ini melalui perintah sebagai sang penguasa. Sudah, ampun. Ampun, saya ngaku kalah. Jantungmu jebol. Aduh. Pecah salam. Hilang nafasmu secara nyata, hijrah ke jasadmu semua. Hilang nafasmu. Terbelah. Terus tadi yang bangkit. Allah. Terus tadi insyaallah. Kotoran-kotoranmu, racun-racunmu yang kamu tinggalkan dalam jasad ini yang sudah menjadi penyakit nyata ini otomatis pindah ke tangan kanan saya seluruhnya. Saya tidak mau seperti itu. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah. Datang buat rantai asli dan dekat jahanam yang paling kuat. Sekuat rantai. Datang langsung tiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Memancarkan panas bara. Sallallahu ditari. Dan roh dukunnya dan racun-racun dan efek-efek negatif tubuh mediator ini bergabung menjadi satu terikat. Sallallahu ala Muhammad. Sudah lempar. Efeknya menguap hilang. Sehat mas. Alhamdulillah sehat Mas Titis. Ininya hilang nggak? Kalau ini nanti repot ya mas. Wah, sangat repot kalau itu Mas. Mas kameramen diam-diam aja. Habis nyak ya mas kameramen ya.
Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit kisah nyata cinta ditolak dukun bertindak dari wilayah timur request dari bumi Banyuwangi. Dan pesan yang bisa diambil dari kesempatan ini bahwasanya kita tidak perlu menyalahkan dari orang lain, karena orang lain itu pun tak terlepas daripada kehendak Allah, kan gitu. Dan yang paling penting apa? Bagi pribadi kita selalu benahi diri, mana yang menjadi kekeliruan kita itu yang harus dibenahi lagi. Entah kita mengamalkan amaliyah yang keliru, entah kita menjalankan perbuatan-perbuatan yang ternyata mindset kita keliru, hingga akhirnya mereka jika menyantet pun akan mudah masuk dalam tubuh kita. Bukankah begitu? Jika dari hal itu sudah bisa dicerna, maka nanti pun akan bisa mudah mengambil hikmah atau pembelajarannya untuk para pemirsa semuanya. Bagi pemirsa maupun kami, jika di kesempatan ini bisa mengambil hikmah, semoga saja dan lebih-lebih bisa dijadikan wawasan untuk berhati-hati dalam hal sebuah penolakan cinta, karena cinta itu membuat manusia gila. Dan ada istilah, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Itu sedikit yang pernah saya dengar dan saya ingat. Jadi orang itu kalau udah terbawa cinta susah sekali untuk dinormalkan dan dinetralkan, kurang lebihnya begitu. Jika dari kami banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.